Horas, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Renungan harian buat kita pada hari ini, Jumat 6 Juni 2025. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2 dan ayat 8. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari kondisi lumpuh sejak lahir, lalu tiba-tiba bisa berjalan, itu adalah satu mujizat. Dan tentu tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita karena menerima mujizat kesembuhan dari lumpuh bisa berjalan. Itulah yang terjadi pada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir dan tiap hari kerjanya minta sedekah di dekat pintu gerbang menuju bait Allah yang disebut Gerbang Indah. Di Gerbang Indah, laki-laki yang lumpuh itu mengalami sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang luar biasa. Ia sembuh dan dapat berjalan. Itu terjadi melalui pelayanan Petrus. Ketika Petrus dan Yohanes hendak berdoa di bait Allah, laki-laki yang lumpuh itu minta sedekah. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kita bisa bayangkan betapa sukacitanya orang itu. Ia bisa berjalan dan karena sukacitanya, ia pun melompat-lompat kegirangan. Selama ini ia hanya duduk di dekat Gerbang Indah menuju bait Allah. Itu pun untuk bisa berada di sana, ia harus diusung oleh orang dan diletakkan di situ. Selama ini ia hanya duduk minta sedekah sambil melihat orang-orang yang mau masuk ke bait Allah untuk beribadah. Karena kondisinya ia tidak bisa masuk ke bait Allah. Tapi sekarang mujizat Tuhan melalui Petrus membuat ia dapat berjalan. Dan yang pertama ia lakukan setelah ia dapat berjalan adalah masuk ke dalam bait Allah. Sambil melompat kegirangan, ia memuji Allah. Ia tidak langsung pulang ke rumah memberitakan kabar gembira itu kepada kaum keluarganya. Ia juga tidak tetap berada di tempat semula untuk minta sedekah. Tetapi yang ia langsung lakukan adalah masuk ke bait Allah, bersyukur, berterima kasih kepada Allah, memuji Allah. Saudara, dalam hidup kita ada banyak berkat, anugerah, pemberian yang Allah berikan pada kita. Tentu tidak terhitung jumlahnya. Jangan lupa bersyukur. Sebab kalau kita bisa tiba di hari ini, itu tentu karena kasih setia Tuhan. Dan kalau kita masih bisa dapat mendengarkan renungan harian ini, itu semua tentu juga karena kasih setia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Bapa dalam surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang menyertai kami senantiasa hingga pada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi ini Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami ini. Melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus pertama-tama ingat akan kasih setia, pertolongan, dan berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh tak terhitung jumlahnya Tuhan. Karena itu patutlah kami senantiasa, setiap hari bahkan setiap saat bersyukur dan berterima kasih atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Berkati kami seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan di HKBP Durensawit, mulai dari yang kecil, yang dewasa sampai yang lanjut usia. Tuhan sertai kami dalam setiap aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Beri kesehatan, damai, sukacita, berikan hikmat dan akal budi juga pada kami di dalam melakukan segala tugas pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.